Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah, pada siang menjelang sore ini kita akan mengkaji atau mengulang-ulang kaji yang mana ini cukup penting dalam agama kita. Apa itu? Iman, Islam, dan ihsan. Mungkin banyak guru-guru telah mengajarkan apa itu iman. Iman itu al-i'tiqadu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Jadi keimanan di sini itu keyakinan bahwa Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Keyakinan bahwa kita ciptaan Allah. Tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendirinya kalau tidak ada penciptanya. Siapa yang penciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, Rasul Allah. Pertanyaan begini ibu-ibu, rukun iman itu gaib? Gaib tidak? Allah gaib? Malaikat gaib? Rasul gaib? Tidak. Siapa yang mengatakan tidak? Yang dikatakan gaib di sini alun bahasa bodinya. Apakah kita sudah bertemu dengan Rasulullah? Belum. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apa yang sedang engkau pikirkan wahai Rasulullah? Syauqi ila ikhwani. Aku rindu kepada saudaraku. Siapa engkau? Siapa dia Rasulullah? Humul ladzi la yarawni walakin yu'minu bi. Mereka ialah orang yang yakin kepadaku akan tetapi belum berjumpa denganku. Kita dirindukan Rasulullah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang hormat. Oleh karena itu kita sebagai umatnya Rasulullah, marilah kita tegakkan Islam ini. Bagaimana cara menegakkan Islam di sini? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Banyak sekali orang-orang, ustadz-ustadz, dai-dai mengajak kepada kebaikan, meningkatkan iman dan takwa, mengerjakan sholat sunnah dan sebagainya. Akan tetapi tidak banyak ustadz-ustadz, ulama-ulama berani untuk nahi anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Di era globalisasi ini, ya, di mana fitnah di mana-mana. Ulama yang benar jadi salah, salah jadi benar. Ya, inilah ya di era sekarang ini jangan mudah-mudah kita terpancing oleh yang namanya adu domba, ujaran kebencian. Jadi sebelum kita menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar kebenarannya, kita verifikasi ulang. Kita renungi apakah benar. Sekarang dapat berita sedikit sebar, dapat berita sedikit sebar. Di mana ketika kita benci seseorang kita sebar, jangan seperti itu. Ya, ini yang tidak baik. Ya, karena jariyah tusuk, ya, jariyah yang tidak bisa kita lihat ialah menyebarkan keburukan. Yakin kepada Allah bahwa Allah telah menciptakan kita. Orang ateis, orang-orang Yahudi, orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan itu harus bisa dilihat. Bagaimana engkau tidak bisa melihat Tuhan atau Allah? Maka dijawablah, kita yakin sama Allah? Bapak-bapak, ibu-ibu yakin kepada Allah? Bagaimana kita yakin kepada Allah sedangkan kita tidak bisa melihatnya? Salah satu analoginya, kita yakin ada ruh? Yakin. Kita yakin ada otak? Yakin.
Apakah kita bisa melihat ruh dan otak kita? Tidak. Nah, begitulah. Meskipun kita tidak bisa melihat ruh kita, tidak bisa melihat akal atau otak kita yakin kepada Allah. Itu yang namanya iman, keyakinan. Iman ini yazdat wa yanqus. Ya, bertambah karena taat, berkurang karena maksiat. Kalau kita sudah rajin yang namanya sholat duha, sholat tahajud, jangan dikendori. Biasanya kalau udah seminggu nggak sholat tahajud, nggak sholat duha, malamnya kebablasan. Nah, coba lihat, ketika Ramadan, ya, orang berlomba-lomba untuk berbanyak ibadah, ya, memberikan takjil, ya, melakukan sholat duha, tahajud, tarawih dan sebagainya. Akan tetapi setelah Lebaran, bagaimana? Menurunlah. Jadi tolak ukur sebuah kesuksesan dalam Ramadan tersebut dilihat setelah Ramadan. Apakah akan bertambah ataupun dunia Islam ala khamsin. Islam itu terdiri dari 5 pilar. Ya. Dunia Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa atuz zakah wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu mengerjakan rukunnya. Yang pertama syahadat. Ya. Karena syahadat ini merupakan kunci seseorang untuk masuk ke agama Islam. Ya. Kami di Banten itu punya pengalaman untuk memualafkan suku Baduy. Suku Baduy, suku ateis. Alhamdulillah mertua bukan saya, ya. Kalau saya hanya bantu-bantu saja. Itu kurang lebih 500 orang muslim, orang non-muslim atau orang mu'alaf yang sudah diislamkan. Mengapa? Karena suku Baduy di sini itu suku pada zaman kerajaan Sultan Hasanuddin, yang mana di sana ada perjanjian, ya, bahwa Islam akan berkembang nanti. Akan tetapi orang suku Baduy lari kepada ke Lebak sana. Ya, makanya sedikit suku Baduy ini terus berkembang dan kami menarik orang-orang suku Baduy untuk masuk kepada Islam. Ya, di sini, ya, syahadat itu. Ya. Karena syahadat di sini bukan hal yang sepele, ya. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu pertanyaannya, kalau syahadat itu kunci Islam, sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Rasulullah yang mana? Nah, itu. Kalau kita melihat perjalanan atau kita pernah mengkaji yang namanya ihsan nanti akan kita bahas, ya. Jadi sebelum alam tercipta itu, ya, sudah diciptakan yang namanya Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammadiyah. Jadi alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad. Ya, kalau ada saya kitabnya itu kitab Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak tidak dikupas di masyarakat awam, akan tetapi dikupas di pengajian-pengajian tarekat di sana. Ya. Jadi bersahadat di sini menyaksikan, ya, menyaksikan dengan apa? Apakah dengan mata? Apakah dengan telinga? Apakah dengan rasa? Ya. Saya beri contoh analogi seperti ini. Bagaimana kita bersaksi bahwa angin itu ada? Bagaimana kita bersaksi bahwa angin itu ada? Terasa. Kita dapat merasakan angin. Apakah angin bisa lihat oleh mata? Tidak. Berarti bersaksi tidak harus dengan mata. Lalu kita mendengar, kita merasakan kopi ini manis. Dengan apa kita bersaksi kopi ini manis? Dirasakan. Dirasakan melalui lidah. Berarti
syahadat di sini tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Nah, begitu ya Pak ya, syahadat. Nah, isinya syahadat. Kemudian Nabi Adam. Nabi Adam terciptakan pertama kali di mana, Bu? Di mana diciptakan Nabi Adam? Di surga. Ya. Jadi sebelum alam ini tercipta, maka diciptakanlah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad diciptakan alam semesta ini. Ya. Dari mana? Dari mana kita tahu di sini? Ya, wa nufatu min ruhi. Ya. Dan aku tiupkan ruhku kepada ruhi. Jadi kita ini merupakan ruhnya Nabi Muhammad, ruhnya Nabi Muhammad. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, disitulah kunci dari syahadat tadi. Makanya banyak orang bersahadat akan tetapi tidak tahu isi syahadatnya. Jadi kita meyakini, merasakan dengan sepenuh hati bahwa Allah itu hadir bersama kita. Dikatakan banyak di dalam hadis, dalam Al-Quran, ya. Di manakah Allah? Ya, ada yang mengatakan Allah itu di langit. Ada yang mengatakan Allah itu di bumi. Ada yang mengatakan Allah dalam hati. Apa dalilnya? Huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Ya. Allah telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian bersemayam kepada arsy. Kalau kita pikirkan, kalau Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, betapa lama diciptakan alam semesta ini. Sedangkan dalam surat Yasin ayat 82 dikatakan idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Nah, berarti apabila Allah berkehendak kun jadilah maka jadilah. Nah, di sini kita harus bisa memahami. Kemudian ada dikatakan wa huwa aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, lalu di mana Allah? Maka dijelaskan setelahnya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Lalu ada pertanyaan aneh. Kalau Allah di mana-mana, berarti Allah ada di WC. Berarti Allah ada di kuburan. Bukan seperti itu pemahamannya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah, engkau beramal seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah mengawasi kita. Jadi kita diawasin Allah, Ibu. Makanya keimanan yang paling tinggi itu ihsan. Keimanan paling ihsan merasakan bahwa Allah itu hadir, merasakan bahwa Allah mengawasi kita. Kira-kira ya, kalau misalnya Ibu di depan saya puasa misalnya, ini kejadian lagi buka puasa, ibu-ibu berani nggak makan di depan Ustaz? Atau bapak-bapak ketika bulan puasa main gaplek, berani nggak? Berani nggak? Punya malu nggak? Punya. Ya. Kalau dengan manusia saja kita malu, apalagi dengan Allah. Nah, ini nama ihsan. Makanya banyak orang beriman itu hanya di ujung lidah. Saya yakin pada Allah. Sesungguhnya diri manusia terdiri dari 3 apa? Yang pertama jasad atau tubuh kasar. Yang kedua tubuh halus atau ruh. Ya, yang ketiga baru sir. Ya, di situ tingkatannya. Jadi segala amal perbuatan kita itu dimintakan pertanggungjawabannya. Lalu ada keterangan mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal akan diazab kubur. Benar ya? Pernah dengar ya? Lalu pertanyaannya, ketika ruh sudah keluar dari tubuh manusia menjadi bangkai, apa benar ruh itu, bangkai itu disiksa? Apa benar bangkai itu disiksa sedangkan ruh sudah keluar dari tubuh manusia? Ya, kalau kita sudah belajar ngaji, biasanya bukan jasad yang disiksa, tapi ruh kita atau tubuh halus kita yang mempertanggungjawabkan kita. Misalnya seperti ini, kita lagi tidur, mimpi lari-lari, ya, kemudian jatuh, kita merasa sakit tidak?
Kita berantem, makan enak, kerasa tidak? Nah, disinilah yang namanya ruh itu. Makanya sesungguhnya ketika kita tidur itu kita berpindah dari alam lahut ke alam malakut. Jadi alam itu ada tingkat-tingkatan itu. Ada alam lahut, ada alam malakut, ada alam jabarut. Alam lahut mana? Alam sebelum alam kandungan. Alam malakut, alam jabarut. Ini kajiannya gitu. Nah,